Oke, Masya Allah. Ahlan wa sahlan buat teman-teman semua yang udah gabung. Ini kita masih nunggu dari moderatornya. Masya Allah. Oke. Oke, selama kita masih nunggu Ustaz Farhan, Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran jelas? Alhamdulillah. Suaranya jelas, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Masya Allah. Mantap nih. Kedua nih ya, hari terakhir. Terakhir, PO. Mulai nih, langsung Semangat, kita mulai, Zah. Langsung ya? Mulai ya. Nunggu dulu apa gimana? Kita tunggu dulu ya, teman-teman nih masih pada bergabung, baru pada notice. Biasa kan kalau live, ada notif tuh di atas tuh. Saluni sedang live, atau Pak sedang live. Nah, kan lihat tuh terus bertambah kan ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman yang lain yang masuk. 1 menit lagi lah ya, 1 menit biar bergabung. Ini kita sebelum kita mulai nih bocoran aja nih buat teman-teman yang udah bergabung di awal nih. Jadi kita hadiahnya jadi totalnya 5 nih, Sam ya. 5, iya Masya Allah. Giveaway 5 nih. Jadi 5 paket kamus. 2 itu ngerangkum, Sam ya. 2 ngerangkum. Terus 1 tanya jawab gitu yang bisa berhasil nanya pertanyaan. 1 lagi nge-share poster dan acara. 1 lagi apa? 2 share ya, 2 share. Oh ya, 2 share. Tag gitu ya. Nah, ya. 1 lagi jawab gitu ya. Oke, kita mulai nih, Sam ya. Oke, kita mulai. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Salatan wa salaman ala Muhammadin khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-ajilla wad da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Zat pemilik jiwa, kepada Zat pengurus jagat raya, pengatur alam semesta. Dialah Allahu Jalla wa'ala, yang karena nikmat, rahmat, serta karunia-Nya hingga detik hari ini jantung kita masih mampu berdetak. Hingga detik hari ini mata kita masih mampu berkedip, masih mampu melihat, telinga kita masih mampu mendengar, tangan kita masih mampu bergerak, kaki kita masih mampu melangkah, dan yang paling penting, hingga detik hari ini, kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Agung, Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman semua, sebelum kita mulai nih, Ana pengen sapa dulu nih teman-teman semua nih, Masya Allah. Udah 40-an ya. Suaranya kedengaran jelas nggak teman-teman? Coba bisa tulis di kolom komentar nih, Ana pengen konfirmasi sekali lagi nih, suaranya kedengaran jelas nggak? Coba ditulis di kolom komentar, kalau jelas ditulis jelas gitu ya teman-teman. Biar Ana tahu nih, oh jelas nih ternyata suaranya. Coba boleh ditulis dulu. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas. Oke, nggak masalah ya. Jelas Ustaz.
Jelas. Oke. Jelas. Oke. Nggak masalah ya. Oke, dari suara aman. Nah, coba dong teman-teman absen nih sebelum kita mulai nih. Anak pengen tahu nih dari mana aja nih yang hadir nih pada malam hari ini nih. Terus bertambah ya. Jadi sambil kita nunggu teman-teman yang lain, biar mereka nggak ketinggalan materi utamanya gitu ya. Karena ini kita bahas sesuatu yang luar biasa banget nih. Gitu ya. Coba absen dong teman-teman dari kota mana gitu. Pengen lihat gitu. Masya Allah, Ustadz Azam dan Ustadz Farhan. Bismillah, iPhone 12, bonus BTS. Coba dah. Irfa. Ahlan Irfa. Malang hadir, Makassar, Sidoarjo hadir, Sofwan Aduri dari Sulawesi Tenggara, Ahmad Farid dari Lombok, Habib Fadli, Irfa Ribut, Muhammad Hashim Ashari, Bekasi Pak Ustadz, Nuris, Palembang, Kota Pempek. Oh, Profesor Hadi, anak Aceh Ustadz. Masya Allah, coba dari Aceh. Pinrang, Lombok, NTB, Yogyakarta. Wah, Jam, ada dari Jogja, satu kota sama NTB. Wah, daerah itu. Cirebon, Pontianak, Jakarta Utara. Yogyakarta, wah, apa Jam? Bandung hadir. Ada yang dari Batam nggak nih, Batam nih? Waduh, mana di Batam? Nggak ada Batam. Kota Atlas. Hong Kong nih, Ustaz. Masya Allah, dari Hong Kong, Zam. Allah, jauh. Mantap. Nah, selamat bergabung ya teman-teman semua pada acara live pada malam hari ini. Jadi kita bakal bahas sebuah topik yang sangat penting ya, terutama buat teman-teman semua yang pengen nih belajar bahasa Arab. Kita bakal mengupas secara tuntas gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang ilmu daging gitu sebenarnya. Masya Allah. Tema acara pada malam hari ini, live pada malam hari ini, mungkin teman-teman yang mencatat adalah menyingkap 7 rahasia sukses belajar bahasa Arab. Nah, itu ya. Karena ulangi sekali lagi buat teman-teman, menyingkap 7 rahasia sukses belajar bahasa Arab. Jadi di sini kita bakal sharing ya, sebenarnya sharing. Jadi bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar gitu. Cuman kita berangkat dari pengalaman, berangkat dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, kita coba nih mengemas sebenarnya gimana sih cara belajar yang benar gitu. Karena kan kayak teman-teman tahu semua, sukses itu berpola gitu. Dan polanya bisa kita ikuti dan bisa kita pelajari gitu. Jadi pada malam hari ini kita coba membongkar tuh pola itu, gimana sih sebenarnya cara belajar bahasa Arab yang benar, gimana sih sebenarnya kita nih sebagai pemula nih mungkin ya belajar bahasa Arab yang benar itu gimana gitu. Itu sih insya Allah yang temanya yang bakal kita. Siap. Nah, oh ya, Ana mau ngingetin nih buat teman-teman yang baru bergabung dan atau yang udah bergabung dari tadi, tetap stay sampai akhir ya, tetap nonton sampai akhir. Kenapa? Karena nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Jadi Ustadz Azam bakal ngasih pertanyaan Ustadz ya. Yang bisa ngejawab bakal dapat 4 buku. Jadi satu paket ya. Kita bakal kasih satu paket Kamus Aluni yang berisi 4 buku. Gratis tuh, bayangin gratis tuh. Jadi cuma ngejawab pertanyaan dapat 4 buku dari jilid 1A, jilid 1B, jilid 2 dan jilid 3 gitu ya. Nanti buat teman-teman yang lain bisa ini juga ya, ada hadiah 2 paket buku untuk yang merangkum. Jadi ketika nanti materi udah dimulai, teman-teman bisa merangkum tuh materi-materi yang akan disampaikan gitu ya. Nanti rangkuman yang terbaik, yang lengkap, yang bagus, mungkin yang dihias, boleh tulis tangan, boleh didesain, bebas lah ya. Nanti berkesempatan mendapatkan 2 paket jilid Saluni gitu ya, masing-masing 4 buku gitu. Jadi semangat ya teman-teman semua. Jadi insya Allah kita kayak yang di poster nih, giveaway 5 paket Kamus 1 Saluni. Jadi ya kita ini kan sekedar bocoran aja nih. Jadi kita udah di hari terakhir sama ya. Iya, ini terakhir nih, hari terakhir. Penutupan ya, malam ini penutupan ya. Sekaligus bisa kita tutup nanti. Ada promo juga ya, promo hari terakhir. Penutupan pre-order, jadi ya kita bagi-bagi hadiah lah buat teman-teman semua di sini. Jadi makanya harapannya bisa stay bergabung sampai akhir gitu ya. Stay bergabung sampai akhir. Nah, jadi gimana nih Sam? Kita mau langsung mulai dari mana nih Sam? Mungkin nanti bisa langsung mulai nih. Poin 7 rahasia nih, apa sebenarnya rahasia Sam? Tafadhol ya, karena serahkan kepada langsung ya. Langsung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha khairu ibadihi fi syara'i' wa awsala ilaihim bi fadlihi bada'i as-sana'i' wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi tajarrad. Amma ba'du. Masya Allah ya, senang banget Ana bisa bertemu dengan sahabat Saluni semua ya. Masya Allah, ini di live ketiga ya, live ketiga Saluni di hari terakhir dari open pre-order Kamus Saluni, Masya Allah. Alhamdulillah ya, gimana antusias PO-nya? Alhamdulillah luar biasa ya, Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa banget. Banyak banget, luar biasa ternyata sobat Saluni ini. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ya, apalagi kita di hari terakhir ini ada ini ya, promosi minimal pembelian 30 paket dapat 40.000 ya harganya ya. Nah, iya Ya, itu. benar. Jadi Insyaallah. ini nih buat teman-teman nih, habis ini nih misalnya apa namanya? Pengen diskonan gitu ya. Nah, ini kita kesempatan nih kita kasih 1 hari nih. Gitu ya. Terakhir malam ini ya, Iya, jam patungan sama teman-teman tuh kumpulin tuh mungkin di pondok atau mana gitu ya teman-teman, atau mau ngasih hadiah tetangga nih kita kasih diskon gitu ya. Jadi 40.000 Zam ya, yang dari 50.000 gitu ya, bayangin Mas. ya, Tapi minimal order minimal 30. Minimal order 30. Karena ya tinggal patungan lah ya teman-teman gitu ya. Oke, Masya Allah. Sebelum anak sampaikan ya, ini paling ditunggu-tunggu ya, 7 menyingkap 7 rahasia sukses belajar bahasa Arab. Tapi sebelum kita masuk ke tema utama, Ana mau sampaikan dulu 3 keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa lainnya. Ini penting banget nih, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tanamkan dulu 3 keistimewaan bahasa Arab. Yang pertama, teman-teman, bahasa Arab terpilih menjadi bahasa Al-Quran. Masya Allah ya. Kita tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Jadi malaikat Jibril turun membawa Al-Quran, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian Rasul SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau adalah manusia yang paling mulia di penduduk bumi. Al-Quran turun kepada umat Muhammad SAW, umat ini menjadi umat yang paling mulia. Kemudian apalagi keistimewaannya? Al-Quran turun pada bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Sehingga bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Jadi kita tanamkan dulu mindset ini. Yang kita berusaha sukses untuk kita pelajari adalah bahasa terbaik nomor 1 di dunia. Bahasa yang terpilih menjadi bahasa Al-Quran. Gimana nggak luar biasa Allah SWT menurunkan firman-Nya dengan bahasa Al-Quran, teman-teman semuanya. Itu yang pertama ya, terpilih menjadi bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahasa Arab itu mengungguli seluruh bahasa lainnya dari sisi kosakata. Jadi Imam Syafi'i beliau berkata, walisanul Arabi awsa'ul alsinati madhaban wa aktsaruha alfadhan. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas cakupannya dan yang paling banyak kosakatanya. Dan ini sudah terbukti teman-teman semuanya. Salah seorang dosen ya linguistik Inggris, beliau pernah meriset bahasa-bahasa di dunia dan akhirnya ketemu bahasa Latin itu terdiri dari 700 akar kata. Sedangkan bahasa Arab itu mencapai 16.000 akar kata. Insyaallah. Ada lagi. Antum kenal Al-Fairuz Abadi? Kenal ya? Ada yang tahu nggak Al-Fairuz Abadi? Baru dengar kayaknya ya. Beliau adalah pengarang Al-Qomus Al-Muhit. Nah, ini salah satu kamus yang menjadi rujukan juga dalam bahasa Arab. Dan salah satu rujukan kamus Al-Ini juga nih, Al-Qomus Al-Muhit. Beliau menyebutkan itu ada 80 nama untuk madu. Jadi bayangkan ada 80 nama untuk madu dan ada 1000 nama untuk pedang. Insyaallah. Jadi dari sisi kosakata, satu kata itu bisa banyak sekali sinonimnya dalam bahasa Arab. Kaya banget Zam ya, luar biasa memang ya. Insyaallah. 1000 nama untuk pedang. Ada lagi dari Mu'jam Asma'il Asad ya. Nih, Masya Allah ya, belum tahu, belum pernah dengar ya. Makanya ini kita sharing ya. Jadi kita sharing aja nih. Jadi, antum kalau buka buku Mu'jam Asma'il Asad, Mu'jamu Asma'il Asadi, yang ditulis oleh Hazza Ibn Aid Asyamri. Jadi beliau dalam kamus nama-nama singa ini menyebutkan ada 800 nama singa. Bayangkan. Insya Allah. Jadi ada apa? Usama. Coba kita absen Zam ya. Nama-nama singa Zam ya. Ghadonfar, Asad, Ja'far, Hamzah, apa gitu ya. Banyak banget memang ya. Banyak banget. Luar biasa. Itu
Singa itu memang Al-Laif gitu ya. melambangkan keberanian ya. Jadi memang banyak banget ya. Jadi apa namanya? Kata yang menggambarkan singa itu memang luar biasa banyak Iya. banget. Karena memang dianggap istimewa oleh orang Istimewa. Arab ya. Salah satu keistimewaan punya keberanian gitu. Ya, simbolik Sehingga lah nama keberanian, dari kegagahan gitu ya. Nah, Masya Allah. Ini kedua, dari sisi kosakatanya ini mengungguli seluruh bahasa. Yang ketiga, dari sisi makna. Jadi bahasa Arab mengungguli seluruh bahasa dari sisi makna. Contohnya ada sinonim, ya istilahnya sinonim dalam bahasa Arab itu yang kalau diartikan bahasa Indonesia sama, tapi ada sedikit perbedaannya, teman-teman. Apa nih? Contoh apa lagi? Ada az-zabhu. Anda pernah dengar ya? Zabhu. Yeah. Kemudian ada an-nahru. Nah, ada lagi al-aqru, al-aqru ya. Ain qafra. Kalau diartikan bahasa Indonesia semuanya ini artinya menyembelih. Menyembelih. Padahal ada letak perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan. Kalau az-zabhu itu menyembelih hanya di leher saja, menyembelih di leher saja. Sebagaimana keterangan Ibnu Manzur ya, ini menyembelih di tenggorokan. Kalau antum buka surat As-Saffat, itu kan ada tuh yang Nabi Ibrahim berkata kepada putranya ya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, azbahuka maksudnya itu. Jadi az-zabhu ini spesifik dia khusus di leher Zam ya. Kita khusus di leher. Khusus di leher tuh az-zabhu. Itu az-zabhu khusus di leher. Kalau an-nahru kita semua udah hafal al-kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu keterangan Ibnu Katsir, an-nahru artinya menyembelih, tapi ini menyembelih khusus di hari raya kurban. Belum nahar lah ya. Kita kan kenal ya nahar gitu. Hari kurban. Itu spesifik di harinya gitu saya. Spesifik di harinya. Menyembelih di hari raya kurban. Nah, yang terakhir ada al-aqru. Nah, ini menyembelih tapi dengan kekejaman dan nggak mesti harus di leher. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Kaum Nabi Saleh, ya kan? Yang ada unta itu. Fa'aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim dalam Al-Qur'an. Mereka menyembelih unta betina itu, gitu kan? Menyembelih pakainya aqaru gitu, menyembelih dengan kekejaman. Fa'aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim. Mereka membangkang dari perintah Tuhan mereka. Jadi tiga keistimewaan bahasa Arab, Masya Allah ya. Coba Ana recap ya, Ana rangkum nih buat teman-teman yang baru gabung nih. Jadi Ustaz Azam ini ngejelasin nih tentang keistimewaan bahasa Arab gitu sebenarnya. Tadi dari sisi kosakatanya, dari maknanya, dari luas banget ya. Maksudnya banyak banget ya keunggulan-keunggulan. Ana nih, kadang Ana masih bingung dalam bahasa Indonesia misal nih, celah di antara dagu ini apa sih dalam bahasa Indonesia namanya? Tahu nggak sih? Iya kan ya? Itu kan dalam bahasa Arab ada. Jarak di antara jari jempol dengan jari telunjuk ini ada bahasa Arabnya khusus gitu. Dari telunjuk ke jari tengah itu ada gitu sebenarnya. Maksudnya kita kan dalam bahasa Indonesia kan susah nyari kata itu gitu. Ternyata dalam bahasa Arab itu saking luasnya itu tergambar gitu, ada katanya gitu kan ya. Ini jarak di antara dua alis ini ada jarak nih, apa namanya itu ada bahasa Arabnya gitu. Insyaallah. Yuk, lanjut dong. Oke. Itu 3 keistimewaan bahasa Arab. Jadi tema kita menyingkap 7 rahasia sukses belajar bahasa Arab. Bismillah ya. 2019 nih kita mulai bongkar ya satu insya Allah. Ini catat baik-baik ya teman-teman dan dihafalkan juga dan diamalkan gitu. Alhamdulillah Ana insya Allah sudah hafal gitu kan. Jadi kita biar lebih melekat kita hafalkan, kita amalkan. Jadi yang pertama adalah ikhlas dan doa. Ikhlas dan doa. Mungkin kita udah sering banget dengar ikhlas gitu, ikhlas. Klise ya, kelihatannya klise. Padahal ini kunci terbesar sebenarnya. Bener-bener padahal. Kunci terbesar ya, Masya Allah. Ini padahal sulit gitu kan, sulit untuk kita dapatkan, ya, sulit untuk kita dapatkan ikhlas. Dan pengertiannya sebenarnya simpel aja gitu ya. Kita hafalkan saja pengertiannya tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah gitu kan. Jadi mengosongkan hati dari tujuan selain Allah. Jadi bukan buat ini kan mungkin lagi rame ya ikut tren gitu. Atau mungkin sekedar pingin keren-kerenan, keren-kerenan, mahir bahasa Arab, supaya atau kalau kata orang misalkan kita
kita ini ya belajar bahasa Arab, kemudian nanti kita menikah dengan istri yang bisa bahasa Arab. Kalau marah-marahan nanti pakai bahasa Arab aja biar tetangga sebelah dengar dikira Bikin sholat doa. gitu. Kan orang-orang biasanya ngomong gitu kan. Padahal itu bukan ya, itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara biar ikhlas, biar bisa ikhlas itu, pertama jangan pernah merasa ikhlas, jangan pernah merasa sudah ikhlas. Ente ngasih ikhlas nggak? Ikhlas, jangan ya. Jangan Oh gini, Zam. sudah. Bener gak sih? Anda jadi teringat, Zam, sama perkataan Syekh Susi kalau nggak salah ya. Man Ya. ra'a fi ikhlashil ikhlas, faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas gitu ya. Bener nggak, Zam? Ya. Barang siapa Ya, yang menganggap ikhlas. dirinya tuh ikhlas, sebenarnya keikhlasan tuh lebih butuh dengan keikhlasan yang lain gitu kan ya. Ya, Jadi jadi kalau yang orang merasa ikhlas ikhlas, tidak sebenarnya merasa belum ikhlas ikhlas. gitu kan. Saya Iya. merasa ikhlas. Masya Allah. Jangan merasa sudah ikhlas. Iya, benar. Kemudian ketika kita ada apa? Kita harus selalu perbaiki niat ya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Arabnya tasihun niyah ya, tasihun niyah. Itu ketika kita ingin ada perasaan riya, itu kita kembalikan kepada Allah gitu. Riya. Ada perasaan ingin tampil, kita kembalikan kepada Allah. Dan juga ketika ada perasaan niat kita untuk hal yang mubah sekalipun, itu juga harus tetap kita kembalikan ke Allah. Misalkan kita niat belajar bahasa Arab buat nyantai, buat apa ya, refreshing, itu kan mubah. Tapi itu harus kita kembalikan kepada Allah juga, harus kita tasih juga istilahnya, harus kita benarkan ya, kita perbaiki niat kita di sisi itu. Nah, tentu saja kita doa ya, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Yang berat juga ya, makanya disebutkan. Jadi memang ini memang berat ya sih, memang paling berat masalah hati ya. Ikhlas ini memang luar biasa lah. Jadi berat banget Zam ya. Memang harus sering diperbarui, sering diperbaiki, sering dievaluasi gitu. Kalau enggak kita kadang terbuai gitu dengan niat kita sendiri. Benar, terbuai. Hati kita ini kemana gitu sebenarnya, belajar ini buat apa gitu sebetulnya kan kadang kayak gitulah. Memang sering diulang mungkin terdengar klise tapi padahal ini yang sangat penting gitu ya. Makanya tadi ditaruh di poin nomor 1 gitu kan ya. Lanjut ya, justru karena sangat penting memang harus sering diulang gitu ya. Kalau semakin kita nggak ngulang, nanti kita akan ke bawah, udah hilang gitu kan. Insyaallah. Kemudian yang kedua, kita harus belajar makhorijul huruf ya. Tempat keluar dan sifat huruf Arab gitu. Mungkin pada heran, loh kok kita tiba-tiba suruh belajar huruf gitu, sifat huruf. Nah, teman-teman, jadi bahasa Arab kan terdiri dari banyak kosakata dan kosakata itu terdiri dari banyak huruf gitu. Nah, gimana kita mau praktek kalau kita mengucapkan satu huruf saja salah gitu kan? Huruf Arabnya masih salah. Nah, itu jadi contoh nih yang sering terjadi, kita misalkan dalam surat Al-Fatihah itu kan alhamdulillah misalkan ya. Segala puji bagi Allah. Pakai huruf H ya. H itu keluar dari mana? Keluar dari tenggorokan bagian tengah ya. Wasatul halqi gitu. Tenggorokan bagian tengah. Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya ada orang yang dia nyerempet sedikit jadi kho misalkan. Wah, fatal banget. Jadi naik sedikit dari tenggorokan bagian tengah ke tenggorokan bagian atas. Alhamdulillah. Padam ya. Apa artinya? Padam. Benar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala kepadaman bagi Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu beda satu titik, teman-teman. Makanya di sini kita pentingnya belajar dulu makharijul huruf dulu. Jangan sampai kita udah kemana-mana salah gitu makharijul huruf dan sifat huruf. Dan cara belajar paling bagus harus dari guru. Nggak cukup dengan video atau YouTube, nggak cukup. Guru. Dan kalau gitu ya. langsung ya talaki dan kalau bisa offline gitu secara langsung. Dan kalau misalkan nggak ada guru karena masa pandemi dan sebagainya, mungkin online ya, bisa online. Insyaallah. Nah, gimana? Lanjut nih. Sebentar nih, teman-teman, kita dua-duanya suaranya jelas ya. Coba ditulis di kolom komentar. Tadi ada yang bilang terputus soalnya. Aman ya, insya Allah ya. Kalau aman coba bilang aman gitu, biar kita lanjut lagi nih. Aman ya, insya Allah teman-teman semua ya. Jadi suara Anda jelas, suara Ustaz Azam jelas gitu ya. Jadi biar nggak ada nih apa namanya informasi yang terputus nih. Jadi biar apa namanya terus bersambung gitu Zam ya. Jelas terus, insya Allah. Oke. Jelas. Oke, lanjut Zam. Jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menghafalkan banyak mufrodat.
Jadi setelah tadi kita nomor 2 sudah membenarkan makharijul huruf dan sifatul huruf, nah kita mulai nih ngafalin banyak mufrodat. Karena kita semua ini disebut sebagai apa teman-teman? Sebagai ajam, orang non-Arab. Kan kita nggak tahu tuh mufrodat ini. Pintu, awalnya kan kita nggak tahu bahasa Arabnya pintu, bahasa Arabnya sekolah, bahasa Arabnya masjid misalkan, atau bahasa Arabnya meja, dan lain sebagainya. Maka kita harus menghafal banyak mufrodat. Kita harus menghafal banyak mufrodat. Dan alhamdulillah ya, ini banyak sih pilihan kita bisa menghafalkan mufrodat, tapi alhamdulillah ini sekaligus sharing ya. Jadi kalau di Kamus Salu ini alhamdulillah itu ada mufrodat mulai dari yang paling mudah ada gitu. Jadi bersih, nafifun. Secara sistematis juga ya, dari yang awal, jadi memang yang dibutuhkan buat pemula ini apa, yang udah kita taruh gitu ya. Misalnya seputar sekolah, seputar apa, itu ada enak Zan, udah kita susun gitu Zan ya. Iya, dari yang paling mudah gitu kan. Dari yang paling mudah. Dari misalkan ada masjidun, ada misalkan madrasatun, paling mudah. Sampai yang mungkin levelnya di atas dari itu. Yang mungkin kita sebenarnya nggak kepikiran bahasa Arabnya apa gitu. Contoh bahasa Arab introvert apa? Wah, apa itu introvert ya? Ini kan sering kita pakai misalkan kalau sering dengar ya? Apa? Sering dengar. Introvert gitu. Nah, jadi introvert apa? Ada. Intiwaiyun ya. Intiwaiyun. Ya, itu intiwaiyun. Oh, itu ada di sini ada. Nah, jadi introvert mungkin kita sering pakai, jadi bisa kita pakai bahasa Arabnya itu kan intiwaiyun. Kemudian ada lagi extrovert, misalkan munfatihun ya, extrovert gitu kan, munfatihun. Nah, ini kita kuasai mufradat ini, Masya Allah ini memudahkan banget buat kita sukses bahasa Arab ya. Khususnya mufradat yang mungkin levelnya di atas gitu kan, yang jarang kita dengar atau kita sering dengar tapi kita nggak tahu bahasa Arabnya apa. Nah, untuk cara menghafal mufradat teman-teman itu sebenarnya gampang ya, insya Allah gampang banget karena mufradat kan hanya satu kata gitu, mungkin pol-polan 2 kata gitu kan. Dan biasanya orang ketika menghafal mufradat terbagi menjadi 2 ya, ada yang dia menghafalkan dari tulisan atau ada yang dia membayangkan tulisannya, ada yang dia membayangkan gambarnya gitu. Babnya ada yang membayangkan, nah gitu. Babu membayangkan. Kalau anak pribadi itu cara anak ngafal mufradat mungkin anak juga orang visual gitu. Jadi anak ngebayangin objeknya gitu. Misal baitun. Anak bukan ngafal ba ya tanya enggak, yang anak gitu. Sebuah rumah, ini namanya baitun, udah gitu. Ya gitu. Jadi objeknya gitu. Dan anak rasa itu lebih melekat sih. Jadi ketika kita melihat sesuatu, oh ini langsung kita ingat, oh baitun tuh rumah, udah langsung lengket sih. Tapi mungkin sebagian orang ada yang mungkin teksnya gitu sama. Iya, jadi sebagian orang tuh juga ana gitu. Nah, jadi kalau ana, tadi kan Ustadz Farhan ya, kita saling melengkapi Masya Allah di sana. Jadi Ustadz Farhan tadi kalau misalkan baitun dibayangkan itu rumahnya. Nah, kalau ana pribadi, ana bayangkan tulisannya gitu. Misalkan subjektif bahasa Arabnya apa? Zatiyun. Udah anak tinggal lihat di dinding zatiyun gini, udah kesimpan insyaallah gitu. Maudhu'iyun, misalkan objektif ya, maudhu'iyun. Udah tinggal gini, baca dari kamus, ngeliat dinding segala macam, kebayang insyaallah kesimpan gitu ya. Jadi insyaallah gampang. Jadi bisa menyesuaikan aja ya, kan? Menyesuaikan mungkin ada yang visual, ada yang mungkin teks kayak gitu. Jadi bebas aja tergantung. Bebas aja ya. Banyak cara lah buat menuju hafal gitu ya. Insyaallah ya. Itu ketiga ya teman-teman, kita menghafal banyak mufradat. Jadi anak dikit nambahin. Jadi sebenarnya memang mufradat ini penting banget. Kadang ini sering dipandang sebelah mata gitu. Orang fokus ke kaidah tapi melupakan mufradat gitu. Padahal sejatinya kalau kita bilang lah orang paling kaya di dunia bahasa Arab lah gitu ya. Kalau misalnya ada orang paling kaya gitu, ranking, the richest man apalah gitu, misalnya paling kaya, itu orang yang paling banyak mufradatnya gitu. Mereka bisa membeli lebih banyak hal gitu, bisa lebih memahami lebih banyak hal gitu dengan mufradat yang mereka punya gitu. Jadi makanya kalau teman-teman mau jadi orang kaya di dunia bahasa Arab ya mufradat ini yang nilai tukarnya gitu soalnya. Jadi ya perbanyak aja tuh mufradat biar kita kaya, biar kita bisa beli dan memahami banyak hal gitu. Mufradat itu penting gitu. Penting banget ya, nomor 3 nih, nomor 3 banget. Apalagi kita ajam ya, kita orang non Arab Arab gitu kan, insyaallah. Nah, kemudian yang nomor 4 setelah mufradat itu kita perlu belajar nahwu dan shorof ya secara sistematis gitu teman-teman. Kita belajar nahwu dan shorof secara sistematis. Jadi kita udah sempat jelaskan ya pas di live pertama kemarin ya, pertama video ya, insyaallah. Jadi ilmu bahasa Arab itu bagaikan lautan yang luas. Bagaikan lautan yang luas. Umur kita tuh nggak cukup untuk menguasai seluruh ilmu bahasa Arab, nggak bakal cukup. Sehingga
ketika kita belajar pastikan kita harus mengedepankan yang paling penting, kan? Taqdimul ahammi fal muhim gitu ya. Kita mengedepankan yang paling penting dulu, baru setelah itu yang penting yang di bawahnya. Skala prioritas ya. Skala prioritas. Sama ketika kita belajar bahasa Arab, jangan sampai kita udah capek-capek belajar, ternyata yang kita pelajari itu nggak terlalu penting dan ada hal lain yang lebih penting gitu loh, yang kita lewatkan. Esensialnya belum dapat, ilmu esensialnya malah kelewat gitu. Esensialnya kelewat gitu kan. Nah, itu. Jadi secara sistematis, dan bagi kita yang mungkin masih pemula dalam belajar bahasa Arab, caranya biar sistematis adalah kita cari guru. Guru nomor satu cari memang guru. Benar, cari guru yang kompeten, yang sistemnya sudah teruji, yang alumninya misalkan murid-muridnya sudah terbukti. Itu yang kita harus cari guru. Kita udah ketemu ya, bismillah, istikharah sama beliau, stay sama beliau gitu. Kita istiqomah sama beliau. Jangan kita kalau di awal-awal masih pemula, maunya otodidak gitu. Nah, berat sih. Berat. Itu berisiko teman-teman sekalian ya, berisiko sekali. Kenapa? Karena kalau otodidak itu gampang terguncang nantinya. Gampang terguncang. Bener, kalau apalagi kok masih pemula ya, ini khusus bagi yang masih pemula. Antum misalkan pertama kali, wah ini semangat belajar bahasa Arab nih sendiri misalkan. Ana mau belajar misalkan pakai ajrumiyah ya, ajrumiyah gitu. Dia udah belajar dari awal sampai halaman 20 kok susah gitu. Pindah dia. Oh, ini kayaknya nggak zen nih kok buat awal-awal, pindah dia mulakhos gitu. Jadi intinya gini Zam ya. Jadi intinya tuh sebenarnya kita cari guru gitu Zam ya. Cari guru. Jadi ya guru ini bisa dua opsi ya teman-teman semua. Sekarang media terbuka banget lah. Ada online, ada offline gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ikut yang online itu fokus ya, fokus. Jadi memang fokus itu singkatan juga sebenarnya. Follow one course until sukses gitu ya. Jadi ikutin satu course aja gitu sampai sukses gitu ya. Soalnya gini Zam, kadang menarik Zam. Saking kan banyaknya kelas online di bahasa Arab, mulai yang bayar sampai gratis, itu kadang menjadikan orang tuh nggak berjalan kemana-mana. Anak kadang lihat ini fenomena apa gitu. Ternyata anak ketemu, ternyata memang ada bahasan khusus, namanya paradox of choice gitu. Paradox of choice ini semakin banyak pilihan, semakin banyak ketika kita dihadapkan banyak pilihan, itu kadang itu menjadikan kita nggak kemana-mana gitu. Jadi berjalan di tempat gitu. Berbeda halnya ketika banyak pilihan ini kita milih satu, kita fokus, kita benar-benar mendalami satu itu sampai benar dari awal sampai akhir, itu yang jadi gitu ya. Mantabatan nabat, yang tetap, yang stay, dia yang tumbuh kan gitu. Jadi memang ya udah gitu, pilih guru, gas, bismillah sampai akhir. Jadi nggak kita pindah-pindah, kita maju, menyesal pindah, maju menyesal pindah. Kayaknya kurang enak nih sama ustadznya nih, kayaknya susah dia ngejelasinnya. Udahlah ustadz lain. Ini kayaknya ustadz lain, ini materinya berat, pindah saya nggak jadi kan gitu. Insyaallah. Gitu ya teman-teman. Nomor 4, kita belajar nahwu dan shorof secara sistematis ya. Khususnya kenapa? Karena mungkin ilmu nahwu dianggap susah karena memang cara belajarnya yang salah gitu kan. Benar. Kalau belajar nahwu kita langsung yang susah gitu. Nah itu nggak bakal jadi ya istilahnya karena cara belajarnya yang salah. Karena nahwu ini nyambung Zam ya. Jadi ketika kita mau ke materi selanjutnya belum menguasai materi sebelumnya itu agak susah gitu ya. Jadi memang harus berkesinambungan dari awal, dari dasar gitu ya. Insyaallah. Oke, ini keempat selesai ya. Kita pertanyaannya di akhir aja ya. Di akhir aja. Biar nih teman-teman stay nih sampai akhir. Jadi teman-teman yang ngerangkum, ingat ya, ini Ana sedang mengingatkan lagi, yang ngerangkum nih poin-poin tadi, apa yang kita sampaikan, itu berhak mendapatkan kesempatan 2 paket kamus selalu nih, masing-masing ada 4 buku. Dan nanti di akhir yang bisa menjawab pertanyaan, bakal dapat 1 paket buku saluni. Lanjut, Zam. Bismillah. Oke. Bismillah. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, adalah kunci suksesnya kita harus selalu mengulang-ulang pelajaran. Kita ulang-ulang pelajaran. Nah, inilah rahasianya ya, kenapa kita mungkin sudah mondok ya. Kita di pondok misalkan bertahun-tahun, 6 tahun, kemudian kita mungkin kuliah 4 tahun, kita dari SD segala macam, kita udah belajar lama, tapi ketika kita saat ini, ada nggak sisa ilmu yang kita dapat dari pondok gitu misalkan. Itu kuncinya ada di mana? Di ngulang-ulang ya. Karena kita kurang murojaah istilahnya. Kita kurang murojaah. Jadi kita bayangkan ya, kita udah susah-susah di kelas, kita udah susah-susah hadir, kita dengerin ustadz, kita pas ujian begadang, mungkin ada yang sampai subuh, sampai pagi kita begadang segala macam, untuk mendapatkan ilmu yang paling berharga ini, tapi ketika itu masa ujian berlalu, kita lepas gitu, hal yang paling berharga itu kita lepas. Nah itu jadi kita kurang murojaah di situ ya teman-teman. Makanya kata Syekh Amir Bahjat, beliau menjelaskan bahwasanya
kalau kita menguasai satu matan ilmiah, ya, satu matan ilmu, benar-benar kita kuasai, kita sering ulang-ulang, mungkin istilahnya, itu lebih baik daripada kita belajar 30 buku ilmu, tapi nggak ada yang kita kuasai dengan baik. Jadi kita kuasai dengan baik. Jadi memang pengulangan itu menguatkan gitu. Jadi memang kita pun gini kan, konsep expert kan gitu ya. Jadi man ta'awwada ala syai'in sara ahla kan ya. Jadi barang siapa yang terbiasa nih terhadap pengulangan sesuatu, nih mengulang-ulang sesuatu, dia menjadi ahli gitu ya. Iya, sara ahla. Iya, konsep expert itu kan karena repetisi gitu ya. Jadi semakin sering kita ulang, semakin kita ya gitu pelajaran gitu, kita ulang, kita murojaah, kita mungkin udah kita pahami, coba kita lebih gali lagi gitu ya. Mungkin ada insight-insight baru yang baru kita dapat gitu ya. Jadi memang perlu diulang, jangan cuma belajar naik level nggak diulang, nanti terakhir di ujung cuma ingat ilmu yang di ujung aja, belakangnya lupa semua. Kan gitu ya. Itu pola yang ini ya, Masya Allah. Nah, makanya nanti ketika antum ikut program ya, kan itu banyak banget programnya. Ketika antum mungkin belajar Nahwul Wadih misalkan, atau belajar Mulakhos dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting antum kuasai dengan baik. Intinya di situ. Kadang kita nggak mesti harus belajar ini, nggak mesti harus pakai buku ini, kan kita ikut ya, kita ikut dengan program, kita ikut dengan guru. Yang penting kita harus kuasai, intinya di situ. Kita harus benar-benar kuasai, kita repetisi gitu. Nah, kemudian ini yang kelima ya, kita ulang-ulang pelajaran dengan baik, kita mungkin istilahnya. Nah, kemudian yang keenam itu kita praktekkan apa yang dipelajari. Kita praktekkan apa yang dipelajari. Ini udah sempat ya, kemarin pas live pertama kita juga sempat singgung juga masalah praktek nih ya, praktek. Ya, jadi intinya kita belajar bahasa Arab, kita praktekkan aja, berusaha praktekkan apa yang kita pelajari. Meskipun di awal-awal kalau di pondok kan biasanya cara ngomongnya misalkan nggak jelas ya, istilahnya masih banyak ifsadul lughah gitu. Misalkan kapan-kapan jadi mata-mata misalkan ya. Atau banyak sekali antam mujud faqat dan lain sebagainya. Jadi itu, tapi nggak apa, itu dari awal kita istilahnya kita mungkin masih di level itu, kemudian kita berusaha praktek, insya Allah nanti kita akan naik level gitu. Insya Allah kita akan naik. Benar. Jadi memang intinya praktek itu penting banget ya. Jangan takut salah lah. Jadi salah satu penghambat juga ya, takut salah gitu, mental. Aduh, nanti salah gimana gitu ya. Padahal salah ketika praktek, perbaiki, ya. Salah perbaiki, yang penting berani aja praktek gitu. Salah coba lagi, belajar lagi gitu. Practice makes perfect gitu. Jadi kita ya belajar gitu, memang harus praktek. Kalau enggak ya buat apa gitu belajarnya, buat apa kalau dipraktekin gitu. Insya Allah ya, kita praktek bicara, kita praktek menulis, kita praktek menghafal dan lain sebagainya. Dan insya Allah nih teman-teman, kalau udah terbentuk circle ya, udah terbentuk lingkaran praktek yang bagus, insya Allah nanti akan semakin memudahkan kita. Ya. Ini mungkin Anda sharing ya, misalkan ketika di DIPIA, itu kan kita di syariah itu, alhamdulillah di kelas kita bicara bahasa Arab gitu, sama ustadz, sama dosen. Sama teman juga kita bicara bahasa Arab. Nah, sehingga ketika kita mengerjakan tugas kelompok, itu udah terbiasa bahasa Arab, kalau kita mau bahasa Indonesia itu susah gitu, nggak enak. Jadi udah terbentuk circle, udah zen nih kita enaknya ngomong bahasa Arab gitu kan. Natakalu bil lughatil arabiyyah atau masalah gitu ya. Kita udah terbentuk circle seperti itu. Nah, itu jadi semakin kita praktek tadi ya, kita bakal semakin sempurna dan nanti insya Allah bakal semakin sukses gitu istilahnya dalam proses belajar bahasa Arab. Ya, circle itu memang mempengaruhi juga ya. Dulu teringat juga. Sama Ustadz Azam nih, dulu kita sama-sama dari bagian bahasa gitu sama. Jadi itu kan kita kayak disumpah gitu sama, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Jadi memang itu circle-nya ngedukung banget gitu kita buat tatbik gitu sama. Jadi mau nggak mau ya memang tanda kutip terpaksa buat ngomong gitu. Tapi itu justru pendidikan yang cukup bagus menurut anak gitu sama. Insyaallah. Nah, kemudian teman-teman, karena udah selesai ya, insyaallah ini nanti siap-siap jawab pertanyaan. Sekarang kita yang ketujuh. Ini udah semuanya kita urutkan. Yang ketujuh adalah kita harus sabar dan konsisten. Kita harus sabar dan konsisten. Jadi Anda pengen masalah sabar, Anda pengen benerin dulu ya. Untuk orang Indonesia mungkin kesannya sabar itu pasrah gitu ya. Misalkan kita lagi ada masalah, sabar gitu. Kayak kita nyesek gitu, kayak nggak ada solusi lain, sayang sabar gitu. Karena itu rasanya gitu. Padahal sabar itu apa definisinya? Sabar itu habsun nafsi ala hukmillah kan. Habsun nafsi ala hukmillah. Gitu. Jadi menahan diri agar tetap berada di atas hukum Allah.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita semangat, kita semangat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita menghafal, misalkan ya kita menghafal meskipun kita lagi mager misalkan. Jadi bukan pasrah gitu ya. Kita harus sesuaikan dengan hukum Allah, kita jalur di atas jalur kita seperti itu. Itu masalah sabar. Nah, nanti kalau kita sudah bisa sabar, nah nanti kita akan bisa konsisten teman-teman sekalian. Kita akan bisa konsisten. Bayangkan ya, ketika kita ikut program pasti ada masa-masa kita futur gitu. Ketika kita ikut program belajar Al-Ajrumiyah misalkan, itu ada masa-masa kita malas. Nah, itu di saat itulah kesabaran harus kita gunakan. Kita tahan jiwa kita agar tetap di atas jalur Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, misalkan nanti kita benar-benar capek, misalkan kita nanti merasa apa ya? Adalah Anda yakin di saat proses belajar nanti ada rasa-rasa antum bosan banget gitu ya, pengen berhenti. Dan itu mungkin berlaku di semua hal ya, di semua ujian kehidupan juga gitu. Tapi Anda minta antum ingat ya, Anda minta antum ingat satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Mu'minun, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Nah, ini keren banget nih, Masya Allah. Jadi aku ya, kata Allah, membalas mereka itu orang beriman pada hari ini aku membalas mereka dengan apa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Gitu. Sabar. Jadi Allah nggak bilang karena mereka sholat, atau karena mereka puasa, karena mereka zakat, karena mereka belajar. Tapi yang disinggung adalah karena mereka sabar. Jadi sabar ini kunci banget. Antum pegang sabar, antum bisa lanjut, bisa istiqomah, bisa sholat, bisa puasa, bisa belajar. Jadi yang dibalas oleh Allah karena kita bisa sabar. Kita menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan dunia, dan khususnya ketika kita belajar bahasa Arab. Gitu ya, Insya Allah. Nah, ini sabar, dan kita kemudian insya Allah bisa konsisten ya, teman-teman sekalian. Oh ya, tadi ini yang nomor 7, dan nomor 6 tadi Ana pengen ungkapkan sedikit. Tadi ada perkataan kelewat satu ya dari Abdul Wahid ya. Beliau mengatakan apa? Tadi kita praktek ya, masalah praktek nomor 6 tadi, poin nomor 6 kita praktek. Itu beliau mengatakan man amila bima alima ya, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, fatahallahu lahu ma la ya'lam. Allah akan membukakan untuk dia pintu ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya gitu ya. Jadi kita beramal apa yang kita ketahui, nanti kita akan dapat ilmu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin dari Ana ya, 7 kiat sukses ya, agar kita bisa sukses dalam proses belajar bahasa Arab. Nah, ini gimana? Ini kita langsung mulai. Kita langsung pertanyaan aja nih ya. Jadi kan teman-teman nih masih standby, dan ngelihat angkanya Masya Allah cenderung naik gitu. Jadi bisa langsung pertanyaan aja, Zam. Jadi gini ya, konsepnya Ana jelaskan. Gimana nih konsep tanya jawab kita? Jadi nanti setelah ini Ustadz Azam bakal menyebutkan satu pertanyaan gitu, bebas ya, terserah. Nanti pertanyaan dari Ustadz Azam. Nanti teman-teman siapkan jawabannya di kolom komentar. Jadi ya sekarang jarinya bisa standby itu di kolom komentar. Nanti Ana bakal melihat jawaban yang paling lengkap, paling tepat, dan benar, pastinya benar gitu ya. Nah, setelah Ana lihat, nanti bakal Ana catat namanya di sini. Kemudian nanti kita umumkan gitu, Zam ya. Setelah acara berlangsung gitu, setelah acara live ini selesai, kita bakal umumkan nih nama-nama yang menang gitu, sama dengan yang rangkum nanti gitu ya. Jadi pertanyaan dari Ustadz Azam, terus teman-teman ngejawab di kolom komentar, nanti Ana coba perhatikan jawaban teman-teman semua. Habis itu Ana catat namanya nih, jawaban terlengkap, terus yang bagus lah gitu, yang layak jadi pemenang bakal Ana catat. Oke, Fadol Zam, pertanyaannya Zam. Oke. Cepat-cepatan ya ini ya, teman-teman siap-siap ya. Cepat, benar, lengkap, baik. Cepat, gitu benar. Ya. Pokoknya gitu. Semuanya, Insya Allah. Oke. Ana Jadi, pantau nih ya, kolom komentar nih. Pantau ya, siap ya. Pertanyaannya adalah, Ana bacakan Siap-siap ya. Siap-siap teman-teman tuh, tangan-tangannya siap-siap di kolom komentar. Bayangin satu paket dapat 4 buku gratis ya, lumayan. Oke. Ini tenang aja, ini pertanyaannya terbuka ya. Jadi Ya, mungkin terbuka. model essay gitu ya, model essay. Iya, model essay. Oke. Tulis rangkuman 7 rahasia sukses belajar bahasa Arab. Tuh, langsung gas. Tulis 7 rangkuman poin tadi ya, rahasia tadi.
tulis sekarang. Ana lihat yang paling lengkap, paling bagus itu jadi pemenang. Kita tunggu Sam ya, kita tunggu. Nah, jadi sambil nunggu teman-teman nulis jawaban, jadi ini kan pertanyaannya tadi diulangi, jadi 7 poin yang udah disampaikan tadi, teman-teman bisa tulis yang cepat, tepat, lengkap gitu ya. Nanti anak ngeliat, anak bakal ngeliat ke atas, jawaban yang lengkap bakal anak tulis nih di catatan. Tapi sambil nunggu nih Zam ya, kita kan udah selesai ya, dari segi materi udah selesai Zam. Mungkin nanti mau nambahin nanti di akhir. Cuman anak pengen cerita dikit lah buat teman-teman yang udah bergabung nih pada malam hari ini gitu. Jadi ini cerita nyata gitu ya, kisah lah gitu ya. Jadi ya biasa kan namanya cerita itu ya bisa menginspirasi gitu ya buat teman-teman yang mendengarkan gitu. Jadi kisah ini kisah nyata dan ini Ana tahu persis lah ceritanya gitu ya. Ini ada seorang perempuan gitu ya, dia usianya udah lebih dari setengah abad lah gitu ya. Perempuan ini udah lebih dari setengah abad. Jadi dia dulu kuliah kayak umum ya, bukan dari basic agama, bukan. Dia kuliahnya tuh jurusan banking dan finance gitu, tentang banking ya, keuangan gitulah. Kemudian dia ngajar SMK setelah lulus kuliah, bukan mondok, bukan apa, enggak. Ngajar SMK, terus habis itu masuk nih ke bagian ekspor impor, kerja lagi ya di kerja ekspor. Jadi memang benar-benar nggak ada basic agama, jangan dibayangkan ini orang pondok, enggak, ini bukan orang pondok, ini orang umum, benar-benar umum. Makanya anak sedikit ceritain backgroundnya nih si orang yang Anda bilang tadi gitu kan. Kemudian dia ngajar SD 11 tahun, buka bimbel di rumah segala macam, jadi ibu rumah tangga. Nah, ini di sini ada statement yang menarik Zam, di orang yang Anda kenal ini Zam, Masya Allah. Jadi salah satu poinnya dibilang gini kan, umurnya udah lebih dari setengah abad gitu ya. Jadi seandainya bisa menggulung hari gitu ya, seandainya boleh menggulung hari mundur ke belakang, maka yang pengen dipelajari itu ilmu agama dan bahasa Arab. Gitu. Jadi ini orang maksudnya Anda bukan satu ketemu orang kayak gini. Anda ada juga salah satu orang yang Anda kenal, dia orang udah S2 hukum gitu ya. Jadi dia bilang juga kalau seandainya bisa menggulung hari ke belakang, dia pengen masuk pondok gitu. Jadi di sini Masya Allah, dan maksudnya semangatnya itu orang-orang yang ketika niat udah lurus, maksudnya niatnya udah memang punya, aku pengen belajar bahasa Arab loh, aku pengen bisa memahami agama ini loh, itu halangan apapun tuh bisa dilewati. Usia, fasilitas, kesempatan, apapun lah yang mungkin sebagian kita tuh jadikan itu penghalang gitu. Mungkin apalah gitu, nggak ada guru, nggak ada apa segala macam. Tapi ketika kita punya kemauan yang kuat, ketika kita punya mental pembelajar, itu bisa selesai semuanya gitu. Dengan mental tadi. Ana coba Ana nanya kan, kenapa nih pengen belajar bahasa Arab gitu? Maksudnya, apa sih alasannya gitu kan? Kan orang pasti punya alasan gitu. Kenapa nih pengen belajar bahasa Arab? Ana tanya gitu. Jadi jawabannya pertama pengen ngafal Quran gitu Zam, jawabannya Zam. Jadi ya itu tahu lah kan, kalau misalnya yang tidak paham bahasa Arab gitu, pasti lebih mudah kan buat buat memahami isi lah ya gitu. Jadi sedikit banyaknya pasti lebih memudahkan kita lah buat ngafal Quran. Jadi nanya kenapa nih menghafal Quran? Ternyata nggak belajar bahasa Arab, karena salah satu alasannya supaya bisa hafal Quran. Jadi kan ngerti arti, jadi bisa lebih mudah gitu ya. Walaupun udah usia senja pasti berbeda lah dengan kita yang masih muda gitu ya. Terseok-seok, mungkin lambat, mungkin hafal hari-hari ini hafal, besok lupa, itulah ya standar orang-orang yang udah usia lanjut aja ya. Soalnya tanya lagi, kenapa pengen belajar bahasa Arab gitu kan? Ini kan soalnya udah orang tua gitu, maksudnya udah cukup berusia gitu kan. Kemudian untuk mudah hafal doa gitu. Jadi kan kita tahu lah ya, doa-doa yang diajarkan syariat ini kan maknanya memang luar biasa ya. Jamiul kalim banget ya. Lafadznya pendek, maknanya luas, maknanya dalam banget. Nah, itu salah satu alasan beliau pengen belajar bahasa Arab itu. Jadi supaya bisa mudah nih buat ngafal doa gitu. Jadi ketika kita mengucapkan doa itu kita paham, itu kan benar-benar meresap banget sama ya. Jadi memang Masya Allah banget gitu ya. Masya Allah. Ya gitulah. Ini udah banyak nih yang masuk nih ya. Banyak banget ya. Jawabannya. Gimana pilihnya, Pak? Nah, ini Ana coba baca, Ana berusaha seobjektif mungkin. Nanti Ana tulis namanya, dan Ana belum bisa umumkan sekarang gitu. Karena Ana khawatir nanti ketika diumumkan sekarang ada yang merasa, loh Ana jawabannya lengkap nih, tapi kok Ana nggak dipilih. Nah, jadi Ana coba Ana baca, kemudian Ana tulis, nanti setelah ini bisa kita umumkan gitu ya. Maksudnya nanti bersama dengan yang lain. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan, insya Allah rekaman ini kita save Zam ya. Kita save. Kemudian nanti teman-teman bisa ngelihat siaran ulangnya, kemudian bisa dirangkum. Jadi ada kesempatan selain menjawab pertanyaan ini, bisa ngerangkum gitu ya. Oke.
Mungkin nanti bisa nambahin Zam, sekalian anak nyari pemenang, mungkin nanti mau nambahin sesuatu gitu. Oke, ini kita rangkum aja ya, kita closing dari Ana sekaligus nanti dari NT gitu ya, sambil nyari, Masya Allah. Oke, jadi jelas ya teman-teman, rangkumannya itu gampang banget ya kita hafalkan. 7 cara ini gampang banget diingat gitu kan. Jadi kita yang pertama kita mulai dari antara diri kita dengan Allah, kita benahi keikhlasan kita berdoa kepada Allah. Setelah itu antara kita dan Allah selesai, barulah kita mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kita mulai dari makharijul huruf, kita benarkan setiap hurufnya. Kemudian yang kedua itu makharijul huruf. Setelah itu selesai, nanti yang ketiga kita mulai hafalkan banyak mufrodat, ya istilahnya kita peluru ya, kita ambil banyak peluru, kita ambil banyak oksigen, kita ambil banyak uang istilahnya. Dari nomor 3 itu setelah mufrodat banyak, baru kita belajar kaidah-kaidah, belajar nahwu, belajar shorof, dan harus dengan sistematis. Jangan asal-asalan, jangan belajar guru ini berhenti kemudian pindah gitu ya, tapi harus sistematis gitu kita cari guru. Nah, kemudian tadi yang kelima, setelah kita udah pelajari semuanya, jangan lupa kita harus mutkin, harus kuasai dengan baik. Kita harus ulang-ulang terus. Yang nomor 5. Baru yang nomor 6, kita berusaha praktekkan, kita berusaha ajarkan kepada orang lain. Intinya praktek ya, dari praktek bicara banyak ya, bisa praktek nulis dan lain sebagainya. Baru yang terakhir nomor 7, kita sabar dan konsisten dalam menerapkan 6 cara tadi. Kita sabar, kita konsisten terus sampai kita nanti meraih kesuksesan belajar bahasa Arab gitu ya teman-teman. Rangkuman dari Ana. Nah, jadi ini apa ya, sekedar penutup juga sekaligus dari Ana, teman-teman semuanya. Kesuksesan itu ada polanya ya. Tinggal kita ikut saja pola yang ada gitu. Kita ikut saja pola yang ada. Ini statementnya Ana banyak kasih call ya. Jadi nanti kalau rangkuman ini, orang yang rangkum biasanya semakin lengkap perkataan-perkataannya, maka semakin bagus gitu yang Ana kasih bahasa Arabnya. Jadi tentang kesuksesan, likulli matlubin thariqun yusilu ilaih, ya kan. Setiap tujuan itu ada jalan yang mengantarkan kepada tujuan tersebut gitu. Iya, jadi kesuksesan ada polanya, ada jalannya, tinggal kita ikuti saja jalan tersebut. Dan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk bersama-sama. Kita kerjasama, kita saling berta'awun ya, agar kita bisa meraih kesuksesannya. Jadi hadis yang sangat penting dari Rasulullah SAW, fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Fa'innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa domba yang terpisah sendirian. Jadi harapannya kita di Saluni ya. Saluni ini bisa jadi wadah bagi kita untuk bareng-bareng yuk. Kita belajar bahasa Arab, kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita di Saluni. Jadi berjamaah kita gitu, bareng-bareng. Sehingga nanti kita bisa meningkatkan kemampuan ilmu agama kita sehingga bisa bermanfaat untuk agama dan dunia ya. Mungkin itu dari Anda. Masya Allah ya. Jadi poin-poinnya tadi udah disampaikan dengan rapi, terstruktur. Teman-teman juga di sini, kenapa model pertanyaannya kayak gini? Kita bisa mengkonfirmasi nih, ternyata luar biasa. Teman-teman mencatat apa yang disampaikan gitu. Jadi dari pertanyaan tadi kita bisa tahu nih, oh teman-teman yang menjawab secara lengkap gitu, menjawab secara poin-poinnya secara urut. Berarti teman-teman mencatat. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini Ana udah ketemu ya pemenangnya, tapi nanti kita umumkan nanti ya setelah acara ini. Ana sedikit mengingatkan juga teman-teman, insya Allah masih ada kesempatan untuk yang lomba merangkum gitu. Jadi ya teman-teman rangkum acaranya lengkap, rapi, baik gitu ya, segala macam. Bisa di-share di feed, bisa di-share di Instastory, bisa ditulis tangan, bebas. Itu kita nggak batasi. Cuman kita lihat tetap ketika ada usaha lebih, misalnya dia mendesain, misalnya dia perkataannya bahasa Arab ditulis lebih lengkap, itu tentu dapat poin tambah gitu ya. Jangan lupa ketika nanti merangkum, jangan lupa tag saluni.id atau tag Ana pribadi juga nggak apa-apa, Fadilat Syah, supaya kita bisa ngeliat nih, kita ke notice nih, oh ini teman-teman udah ngerangkum nih, gitu. Gini ya teman-teman semua, Masya Allah, terima kasih udah hadir pada acara live pada malam hari ini. Sebelum Ana tutup, mengingatkan sekali lagi, ini adalah hari terakhir pre-order gitu soalnya. Terakhir nih. Hari ini terakhir pre-order kamus Saluni gitu ya. Jadi perjalanan kamus ini udah sangat panjang. Yang udah kita ceritakan di live yang pertama, kita juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk
inilah ya, menyempurnakan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan teman-teman semua, itu insya Allah bisa kita cover tuh dengan buku itu. Bayangin aja, 4 buku harganya cuma 50.000, itu kan memang luar biasa sih kalau menurut Ana gitu. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin, tinggal teman-teman nih rela mengeluarkan sedikit hartanya untuk membeli kamus itu. Karena hari ini terakhir gitu ya. Nanti jam 23.59 udah kita tutup tuh open pre-ordernya lagi. Kita nggak tahu kapan buka lagi. Yang jelas ketika ada kesempatan di depan mata, ambil. Jangan berpikir lama, apalagi tentang ilmu ya. Ini insya Allah bisa membantulah teman-teman untuk mufrodatnya, bisa membantu untuk wawasannya, bisa membantu untuk banyak yang bisa digunakan dari kalangan pemula sampai kalangan advance tingkat lanjut gitu ya. Gitu Zam, ada yang mungkin disampaikan lagi Zam? Apa kita tutup aja nih? Kalau udah Ada ya? pertanyaan enggak? Udah. Udah. Banyak chat ya. Ya, ini rangkuman yang tadi. Rangkuman aja. Oke, mungkin sekian ya teman-teman acara live pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah bergabung sampai akhir. Ditunggu rangkumannya, jangan lupa tag saloni.id dan Fadilat Syah. Semoga sampai jumpa di live selanjutnya. Semoga teman-teman terus semangat, bisa dimudahkan belajar bahasa Arab, mempraktekannya dan mengajarkan ilmu yang mulia ini gitu ya. Mungkin kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.